Nah ini nih aja. teman-teman Oke. suhu value investing kita ya. Kalau misalkan teman-teman tanya saham multibaggernya ada berapa, mungkin di atas 5 kali Pak ya, udah pada multibagger kali Pak. Oke, Waduh, saya uh, nggak gitu gituan. oke mungkin perkenalan diri dulu aja ya dari Pak Tom ya. Kira-kira Pak Tom ini sebenarnya udah berapa lama sih Pak masuk ke pasar saham? Dan kalau nggak salah dulu Pak Tom itu pernah jadi trader tuh Pak ya. Kenapa tuh tiba-tiba ganti Oh iya. haluan jadi investor ya sekarang? Boleh silakan Pak. Oke, salam kenal nih semuanya. Jadi kenalkan nama saya Thomas. Biasa kalau di forum saham mungkin orang-orang kenal saya dengan akun Towils ya, atau di blog Instagram investorsaham.id. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh masuk pasar saham di tahun akhir kuliah Pak Nelson. Jadi di sekitar tahun 2008 saya masuk gitu ya. Dan samalah seperti kebanyakan orang ketika baru masuk di dalam market, nggak ngerti apa-apa, ikut beli saham ikut-ikutan dan lain-lain gitu ya. Lalu biasa nggak ngerti analisa fundamental dan akhirnya memilih jalan menjadi trader. Jadi ya kurang lebih mungkin lebih panjang perjalanan saya jadi trader dibanding jadi investor. Nah, tapi ada satu titik dari trader itu kan nggak gampang ya Pak Nelson ya. Jadi banyak hal yang kamu sebenarnya perlu perhatikan untuk kamu bisa konsisten profit as a professional trader. Nah, saya tuh ada ketemu, saya lupa di tahun berapa waktu itu, tapi poinnya gini. Jadi waktu itu udah jadi trader yang bagus, yang udah konsisten profit rata-rata 30-35% sih dapat lah setahunnya Pak. Cuman yang jadi problem seperti biasa. Waktu itu saya lupa tahun berapa, mungkin 2016 atau 2017, saya agak lupa definitely-nya di tahun berapa. Saya ada waktu itu lagi bagus sekali Pak trading, lagi wangi lah. Jadi sekitar dari 85 transaksi, hampir 100, enggak sorry, lebih 200 transaksi Pak. Waktu itu setengah tahun ada 200 transaksi, kurang lebih win rate saya itu sekitar di atas 85% yang saya Gede ingat. banget Jadi tuh. waktu itu lagi wangi banget. Oke, setengah tahun itu bagus sekali. Nah, cuma kan ketika kamu jadi trader, kamu tuh harus disiplin sama money management, ya kan? Jadi contoh, misalkan modal trading kamu 100 juta. Bukan, kalau kamu jadi money management yang benar kan nggak 100 juta itu kamu pertaruhkan ke dalam satu transaksi. Yes. Tapi biasanya 10% kamu pertaruhkan Yes. ke dalam satu transaksi. Dari 10% kamu pertaruhkan ke satu transaksi, misalkan kamu untung 10%, artinya kan sebenarnya kamu cuma dapat 1% dari total modal. Yes, betul. Nah, ketika saya lagi wangi banget di tahun itu, ya, lalu ada transaksi yang saya yakin, waktu itu saya ingat banget saham Adaro, ya, waktu di tahun tersebut. Blue chip Nah, ya. ketika saya masuk Adaro, ya, dan itu lagi bagus, lagi benar-benar nyentuh super kuat, dan ada indikasi akan rebound. Jadi, saya berpikir, waktu itu saya udah hitung, saya akan dapat 20%. Nah, terus keyakinan saya sangat tinggi dan saya berpikir ya, wah daripada saya main 10% modal, untung 20% cuma dapat 2%, mending saya pertaruhkan semuanya, untung 20%, langsung 20% Pak. Gitu. Jadi saya pertaruhkan waktu itu semuanya lah di dalam satu transaksi itu. Dan akhirnya bukannya bagus, malah ternyata tidak sesuai ekspektasi, harganya turun. Nah, ini yang teman-teman jadi trader perlu perhatikan. Ketika teman-teman trading, misalkan nilai uang transaksinya 1 juta, 10 juta, hilang 10% tuh gampang. Hilang 10% berapa? Hilang 1 juta. Hampir kebanyakan orang bisa menerima angka loss sebesar 1 juta. Tapi misalkan teman-teman naikkan angka transaksinya menjadi 100 juta, kalah 10%, itu adalah kalah 10 juta. Hilang satu motor, gitu ya. Nah, itu gampang. Jadi trader ketika mengalami kerugian yang besar, itu tuh biasanya cuma dua kondisi. Dia bertaruh terlalu kecil, sehingga ya udahlah, kalau 20%, 30% orang gue cuma main 1 juta, nggak masalah lah. Atau dia taruhannya terlalu besar. Ketika taruhan terlalu besar, misalkan tadi contoh 100 juta, kalah 10%, hilang 10 juta. Kadang tuh ada jiwa seperti ini, Pak. Jiwa, nanti deh tungguin, kalau naik dikit kan, loss saya kurang 1 juta, lumayan. Ya kan? Akhirnya kita nggak bisa terima, jatuh lebih dalam. Ketika jatuh lebih dalam, misalkan minusnya jadi 15 juta. Saya pengen kayak kemarin deh, minus 10 juta. Nah, ketika kita bermain uang besar dan mengalami hal yang tidak sesuai ekspektasi, itu menjadi hal yang berbeda kondisi psikologinya. Mau kamu disiplin sekalipun,
orang akan kena di situ. Nah, jadi pengalaman itu kekalahan besar satu kali. Jadi waktu itu oke saya kalah sekitar 40 juta satu transaksi lah Pak. Totalnya itu saya cut loss di Adaro itu endingnya ya. Dan habis saya cut loss, biasa lah Pak, pengen balikin kemenangan dengan cepat. Yes. Saya hilang 40 juta, uang cuan saya masih gede Pak pas itu Pak. Tapi 10 transaksi berikutnya luar biasa Pak. Semuanya saya kalah. Saya kalah. Karena Dengan saya udah nggak, itu ya? Masih statusnya all in Pak? Enggak, masih udah mulai dipecah ya? Transaksi, betul. Tapi kalah semua tuh 10 kali Pak. Nah, ketika di situ saya merasa bahwa saya tuh waktu itu udah terbakar, istilahnya psikologi saya udah rusak, saya pengen cepet-cepet balikin keuntungan. Yes. Nah, ketika mau balikin keuntungan, kalau kita trader, kita tuh ada namanya risk reward ratio, Pak. Professional trader hanya bermain di risk reward ratio 2R atau biasanya sampai 2,5 sampai 3R baru masuk. Saya pengen cepet balikin. Kalau saya harus nunggu transaksi yang bagus, itu lama, Pak, nemuinnya. Maka saya akhirnya transaksi 1,5 2R saya makan. Biasanya saya 2,5 sampai 3R saya baru mau makan. Itu bagi saya akhirnya kalah 10 kali berturut-turut sampai akhirnya saya bilang, wah ini kayaknya nggak benar nih saya udah rusak. Kemampuan saya, pengalaman saya hilang semua saat itu, Pak. Yes. Akhirnya saya istirahat sekitar 1 minggu, saya nggak mau buka market, dan akhirnya habis itu saya bisa bilang bahwa oke, saya kalah. Saya salah, dan saya kalah. Saya baru balik ke market, main as a normal lagi, dan saya bisa balikin lagi, at the end di tahun itu, berhasil keluar hidup-hidup lah, dapat plus 35% di tahun itu, Pak. Nah, cuman di situ saya belajar bahwa ketika saya bermain dengan uang yang besar, itu tidak mudah menjadi trader. Ya, upgrade modalnya susah ya, Pak ya. Dari per trade 10 juta ke 20 itu pun ada leap ya, ada big gap, itu pun juga ngaruh ke psikologis gitu ya bagi orang-orang yang baru mulai juga. Betul. 10 juta, 20 juta masih oke, Pak. Tapi 10 juta ke 100 juta itu udah orang agak akan berbeda di titik itu, Pak. Jadi saya waktu itu mencoba mencari, Pak, sosok trader yang bermain dengan dana yang besar. Untungnya pas lagi tahun itu belum terkenal Belvin, belum terkenal Bekti gitu ya, belum waktu itu. Yang agak terkenal waktu itu kayaknya Gema Astronasi waktu itu udah mulai punya nama. Nah, saya waktu itu coba lihat, Gema ada satu transaksi nilainya 400 juta. Waktu itu saya ingat lah, dia ada live trading atau apa 400 juta satu transaksi. Buat saya itu bukan angka yang saya mau capai. Saya mau angka yang lebih dari itu, Pak. Jadi saya waktu itu nggak menemukan sosok trader yang bermain dengan dana yang besar. Waktu itu. Dulu Belvin, Bekti belum, saya nggak tahu gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba mencari. Kalau saya mau bermain dengan uang yang lebih besar, strategi apa yang bisa? Nah, orang mulai ketemu value investing segala macam, dan yang sosok terkenal kan Pak Lo ya, Pak Lo Keng Hong gitu ya. Saya jujur waktu tahun itu saya nggak tahu Pak Lo itu siapa. Akhirnya saya coba nonton seminarnya. Pas lagi nonton seminarnya, saya ingat banget Pak Lo tuh lagi seminar di Ukrida kalau saya nggak salah ingat. Terus Pak Lo ada ngomong gini, ngapain jadi trader? Untungnya kecil. Emosi Pak saya dengar ya. Untung 35% itu nggak kecil. Nggak kecil buat saya, itu hebat gitu. Terus saya nanya, ini emang si kakek ini uangnya berapa sih? Belagu banget. Nah, jadi akhirnya saya cari tahu, Pak. Wah, gila, uangnya sih gede ya. Wajar belagu. Ya udah, dia pilih value investing. Dan saya akhirnya coba belajar value investing lagi. Saya coba buka lagi buku Intelligent Investor yang dulu banget udah saya baca dan nggak paham. Oh, akhirnya saya mulai menyerapi. Oh, inilah value investing gitu. Mulai belajar, mulai dalemin, dan so far sekarang nyaman. Bermain dengan dana yang jauh lebih besarnya, jauh gitu ya, dibanding ketika saya jadi trader, dan nyaman-nyaman aja gitu. Untungnya jauh lebih besar gitu kan. Untungnya jauh lebih besar, lebih relax, dan ya nyaman-nyaman aja. Saya mau sambil kerja, saya ikutin market juga nggak ada masalah. Kurang lebih perjalanan seperti itu, Pak Nelson. Kalau boleh aku rangkum, berarti dari sisi conviction gitu ya, Pak ya, dari sisi conviction untuk investor itu lebih firm gitu ya dibandingkan jadi seorang trader. Oke. Ketika Bapak mempelajari nih strategi investing kayak gitu ya, misalkan value investing kayak gitu, Pak, pernah nggak sih Pak Bapak melakukan cut loss gitu? Dan kira-kira waktu itu cut loss terbesar Bapak di saham apa? Dan alasannya apa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Apa nggak ada nih sama sekali cut loss hingga saat ini? Nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin.
namanya orang tuh selalu pasti salah analisa gitu ya. Siapa aja Ya, pasti pernah lakukan analisa yang salah. Pak, lo aja nyangkut di Sril kan gitu. Sampai sekarang ya. kayaknya masih nyangkut. Jadi siapa aja pasti pernah salah, Pak. Saya cut loss terbesar selama value investing ya, mungkin di grupnya Panin saya. Nah, itu saya Hmm. akuin saya salah. Karena namanya dulu ya, baru ketika belajar jadi value investor, selalu sama lah Pak, nyari saham PBV murah gitu kan, itu dianggap saham-saham yang murah. Dan akhirnya saya salah gitu. Saya paham bahwa eh, melihat saham murah itu tidak hanya berdasarkan murahnya aja Pak. Kita harus lihat dari kinerjanya juga, harus lihat dari bagaimana manajemen bisa mengelola capital allocation ya. Dan saya tidak melihat Panin Group melakukan capital allocation yang menarik untuk saya, sehingga akhirnya saya mengakui saya salah, saya cut loss, kurang lebih sekitar 30%, ya hampir 30% lah itu. Dan ketika investing kan dananya berbeda ya Pak ya sama Ya. ketika trading gitu ya. Jadi ya itu lumayan besar angka nominalnya juga, dan ya sudah kalah ya pindahkan uang ke yang saham yang bagus. Waktu itu saya pindahkan ke ADES kurang lebih di angka berapa ya, mungkin angka masih 2000 ya. Ya feel free aja Pak. Happy aja saya gitu. Benar. Karena AD-nya udah tinggi banget sih sekarang. Jadi ya Oke. oke aja. Berarti Bapak so far setelah cut loss di saham Panin tersebut nggak ada ini ya, nggak ada misalkan kayak dulu ketika jadi trader ada gangguan mental gitu ya, sempat cuti trading beberapa hari. Tapi udah enggak Enggak ya sih Pak Pak, berarti. saya enggak. Jadi ketika saya mengambil keputusan cut loss, saya tuh bukan karena price action Pak. Saya nggak peduli dengan price action. Mau harga saham jatuh kayak gimana, saya nggak peduli. Kalau saya yakin, saya ambil lebih banyak. Yes. Tapi ketika saya mencoba memahami lagi gitu ya, Panin, waktu itu, dan saya ngelihat, oh iya, capital allocation-nya menurut saya bermasalah, Pak. Gitu. Dia terima dividen, tapi dividennya nggak pernah masuk ke kita, gitu kan. Jadi ya, Oke. jadi ya saya kayaknya kurang cocok aja lah dengan kebijaksanaan manajemen ya. Jadi daripada saya nggak nyaman, saya pindahkan ke yang saya lebih nyaman. Itu aja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mulai seru nih teman-teman. Kita mulai masuk ke deep down topik value investing nih ya. Oke, kita ngomong sekarang kerangka berpikir nih Pak ya. Kalau misalkan dari Pak Tom, kira-kira kerangka berpikir investasinya itu seperti apa? Dari misalkan portofolionya kosong sampai portofolionya mulai terisi nih Pak. Kira-kira analisanya dari mana? Apakah bottom up atau top down gitu? Yang pasti kalau top down tuh saya bukan penganut top down, Pak. Saya nggak peduli sektoral gitu. Saya pasti bottom up. Buat saya kalau prinsip investasi, mau Bapak investasi apapun, kuncinya cuma satu, Pak. Baru beli harus udah untung. Jangan baru beli ngarep Yes. untung. Nggak untung-untung, Pak. Gitu. Yeah. Itu menurut saya intisari dari value investing. Jadi contoh, kalau saya mungkin jelasin value investing, saya tuh bagi saham kurang lebih jadi sekitar 5 lah, Pak, kategori. Mengikuti Peter Lynch ya. Yang pertama, yang fast growth. Yang growth-nya cepat, Pak. Nah, kalau yang growth-nya cepat ya istilahnya perusahaan itu kinerjanya bagus, laba sama sales-nya masih tumbuh 2 digit, dan saya tahu bahwa kedepannya masih akan ada pertumbuhan yang bagus, ya saya berani untuk di sana. Yang kedua, misalkan untuk cyclical lah ya, kayak saham batu bara. Ketika saya masuk kan itu luar biasa tuh, dimaki-maki gitu kan, oh gila lu masuk saham sunset gitu kan, ya udah gitu. Yeah, yeah. Tapi sunset dengan kondisi sunset aja masih dividennya bagus, ya kenapa gitu. Akhirnya ya sekarang dapat berkah, jackpot gitu ya. Terus yang ketiga aset play. Jadi aset play ya kayak waktu 2020 saya masuk ke MMLP gitu ya. Sekarang berarti aset play contohnya kayak yang di asuransi itu. Ya pokoknya emang kalau perusahaan itu dilikuidasi aja, dari cashnya aja juga udah dari aset yang berkualitas aja sudah bagus gitu Pak. Itu. Terus yang keempat ya turnaround. Kalau turnaround memang yang beresiko lah ya, karena kita memang mencari perusahaan-perusahaan yang tadinya nggak bagus, mengalami pengembangan menjadi bagus. Nah itu mungkin tricky. Turnaround ya saya ada nyangkut lah saat ini di satu saham turnaround gitu ya. Terus yang kelima ya special condition. Contohnya yang kayak perusahaan pesawat berubah jadi perusahaan batubara gitu kan. Dan saya sadar sebelum orang lain sadar. Jadi saya bisa masuk ke bawah dan menikmati lah kondisinya saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu Pak. Saya pokoknya harus saya yakin bahwa saya pasti menang, baru saya mau put uang saya ke dalam transaksi itu gitu. Ya, ibaratnya kita langsung beli di harga bawah gitu ya Pak ya.
Iya, kalau saya bukan orang yang suka. Jadi gini, kalau sahamnya udah terlalu hype gitu ya, Pak ya, saya malah nggak tertarik. Saya lebih suka ketika orang-orang belum tahu sahamnya gitu ya, dan perusahaannya menarik, ya saya masuk gitu. Saya nggak terlalu suka dengan saham-saham yang justru udah dibahas sana sini. Makanya kalau Ya. orang ketika di tulisan saya kan, ini saham apa, ini saham apa, gitu kurang lebihnya. Pak, saya agak sedikit tertrigger nih dan pengen nanya gitu ya. Jadi kan Mm-mm. Bapak waktu itu tadi sempat bilang juga bahwa Bapak masuk call ya di saat orang lain menganggap call ini sebagai industri yang sunset, ya kan semua ada isu ESG pada saat itu gitu kan. Mm-mm. Nah kan Bapak sendiri itu penganut ini ya bottom up gitu ya Pak. Gimana waktu itu Betul. pada saat itu Bapak cukup yakin untuk enter di saham tersebut? Ya kan kalau misalkan penganut top down, dia kan pasti akan melihat dulu nih kira-kira supply demand-nya seperti apa dan keadaan dunia seperti apa kan supaya dia mendapatkan conviction untuk di entry di saham tersebut. Kalau Bapak waktu itu gimana tuh Pak? Karena kan strategi bottom up ini agak beda ya penerapannya. Mm-mm. Sebenarnya sih simple, Pak. Makanya saham batu bara saya yang saya punya pertama kali itu adalah ITMG, ya. Hmm. Nah, ketika saya agak lupa data persisnya, cuman waktu itu harga call ketika saya masuk tuh masih 55 US dollar, Pak, sekitar itu. Harga cost-nya 1 tonnya itu sekitar 49 US dollar, Pak. Jadi cuannya itu kecil banget, cuma 6 US dollar lah kurang lebihnya, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. ITMG itu termasuk bagus loh untuk biayanya, Pak. Artinya banyak perusahaan-perusahaan batubara lain yang sebenarnya rugi, Pak. Nah, sekarang kita ngomong ini barang komoditas. Kalau sebuah perusahaan, istilahnya kebanyakan perusahaan pada rugi gitu ya, Pak ya, kayak contoh 2020 perusahaan minyak tutup semua pas lagi oil minus gitu kan. Iya, iya. Ya akhirnya supply akan berkurang, Pak. Ketika supply akan berkurang dan demand-nya kan tetap, Pak, pembangkit listrik tetap nyala. Gitu kan. Orang ngomong ESG, emang di tahun depan udah langsung gitu. Semuanya nggak ada yang pakai batu bara, kan nggak mungkin. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Akhirnya supply-nya bermasalah, demand-nya tetap, ya akhirnya apa yang akan terjadi? Mau nggak mau, harga komoditasnya akan naik, Pak. Iya. Kalau harga komoditasnya naik, maka labanya akan naik. Logika berpikirnya kan seperti itu. Nah, sekarang tapi kapan batu baranya akan naik? Ketika saya pas lagi tahun itu, nggak ada yang tahu, Pak, jujur. Saya pun juga nggak tahu. Tapi patokan saya, angka dividennya ITMG pun ketika di tahun itu dengan laba yang saat itu cukup bagus, Pak, sekitar 8%. Iya. Jadi saya nggak akan kalah gitu, Pak. Ketika kondisi jelek aja, saya dapat minimal 8% return dari dividen dengan kinerja saat itu. Jadi, ya saya oke. Dan saya yakin batu bara akan masuk ke siklus ya ketika saya melihat ada masalah supply yang mulai terjadi dan akhirnya terwujud dan boom dimulai dari 2020 gitu, Pak. Ya saya pernah baca nih artikel yang ini tentang ITMG. Bapak entry karena salah satu reasonnya adalah dividen gitu ya dan juga dividen itu mempengaruhi titik entry Bapak gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun aja Bapak sebenarnya udah untung dari dividennya doang. Kalau nggak salah seperti itu ya. Betul. Dividennya lebih baik daripada deposito saat itulah. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pernah nggak Pak, ya Bapak ini entry dengan porsi di atas 50%? Atau mungkin all in nih di salah satu saham tertentu? Kalau pernah, kira-kira apa nih alasannya, reasonnya? Itu maksudnya pertama kali masuk langsung hajar atau gimana, Pak? Porsi dari Atau total portofolionya? Iya, porsi dari total portofolionya di atas 50%. Oh. Bentar, saya hitung ya. Adik saya sekarang udah naik loh, udah bukan 48%. Adik saya tuh sekarang udah hampir 60 loh sekarang, Pak. Karena saya emang ada nanti dari salah satu tahap terus pindahin ke Ades kan. Jadi hampir 60%. Nah, ya itu jawabannya, Pak. Ada kalau gitu. Reasonnya kalau boleh tahu kenapa tuh, Pak? Reasonnya Bapak kenapa yakin banget? Oh, oke. Karena saya percaya, maksudnya gini, saya selalu beli emiten kalau ketika saya berani untuk put uang yang besar. Artinya saya sudah mengerjakan PR saya sudah tahu story-nya, saya sudah tahu kualitas manajemennya, dan saya percaya itu masih akan lebih baik gitu, Pak. Jadi tanpa Ades keluarin laporan Q1-nya pun saya udah tahu Q1 dia pasti akan kalahin Q4, simpel. Gitu, Pak. Kenapa? Saya bisa percaya Q1 dia akan kalahin Q4 gitu ya, Pak ya. Satu, memang sekarang ekonomi udah membaik kan, udah COVID udah istilahnya lebih baik lah. Jadi restoran akan lebih baik lagi. Kalau Bapak pergi ke restoran, udah restoran di mana-mana
ramenya udah lebih rame daripada nggak COVID gitu kan. Salon juga udah mulai pulih, artinya penjualan ADES di dua sektor itu akan membaik. Yang ketiga, saya kan ngikutin semua sosial medianya produknya mereka ya Pak ya. Jadi ketika saya ngikutin, saya juga ngikutin juga marketplace di beberapa negara yang mereka garap gitu Pak. Jepang masih tidak bagus, mereka market di Jepang. Tapi kalau market di Malaysia sama market di Cina, mereka berhasil tembus tuh dan bagus. Jadi saya cukup percaya tanpa ada laporan Q1 pun, penjualan ekspor ADES kayaknya di Q1 akan mengalami peningkatan yang cukup oke gitu ya. Sehingga laba Q1 pun saya cukup yakin akan ngalahin laba Q4 Pak. Dan habis itu Bapak tinggal hitung aja kalau anggaplah laba Q1 sama dengan Q4, Bapak setahunkan aja gitu ya Pak. Ya hitung aja lah valuasinya berapa. Pasti sangat baik kalau menurut saya. Gitu. Oke. Jadi kenapa saya gitu aja Pak. Karena mengerjakan PR ya teman-teman ya. Jadi ketika udah dibeli, teman-teman harus tetap memantau perkembangannya seperti apa gitu ya. Prospeknya dan juga rencana-rencana manajemennya. Ya apakah masih bisa dijalankan atau enggak gitu ya Pak ya. Ya, dan semuanya harus pakai data ya Pak ya, jangan asumsi. Jadi kalau saya misalkan ngomong penjualan ekspor ADES akan bagus di Q1, ya saya pakai data. Saya ngeliatin di marketplace-nya mereka yang di Cina, marketplace mereka di Malaysia ya memang jualannya oke gitu aja Pak, simple. Kan ada tuh kayak Bapak kalau main di Shopee ada tuh data per produk penjualannya berapa gitu Pak, tinggal dilihat aja. Semua orang bisa lakukan itu. Oke, kita lanjut lagi Pak ya. Kita tahu nih bahwa problem sebagai seorang investor adalah ketika misalnya Bapak screening gitu ya. Misalkan Bapak ketemu nih ada sahamnya itu nggak liquid nih. Kan ada nih beberapa investor yang bilang sahamnya nggak liquid, aku skip deh kayak gitu. Nah kalau misalkan Bapak menemukan kejadian kayak gitu, apa yang Bapak lakukan? Karena kalau saya nggak salah dengar ya, Bapak pernah membeli saham yang sangat tidak liquid dan di harga yang sangat murah dan sekarang udah jackpot. Mungkin teman-teman yang udah follow di Stockbit pasti tahu nih sahamnya apa. Sekarang udah 3.200 kalau kita lihat. Justru saham saya kebanyakan kan memang kurang liquid ya Pak ya. Maksudnya gini Pak, seperti yang Peter Lynch bilang lah Pak. Kalau kita memang mau untungnya gede Pak, beli saham tuh yang belum populer Pak. Ya. Gitu. Jadi kayak contoh dulu ABMM saya masuk kan dari angka 700 malah sempat 690 bentar tuh perasaan tapi dapatnya dikit banget. Oke dari angka 700 lah saya masuk. Itu transaksi volume, saya ingat banget Pak, sehari itu nggak nyampe 60 juta loh, gitu. Benar-benar nggak liquid Pak, gitu. Terus kayak misalkan ADES juga kayaknya nggak liquid Pak, pas zaman dulu ya, sampai sekarang aja juga kayaknya jarang 1 miliar sehari, gitu Pak, jarang, gitu. Jadi saya nggak pernah bermasalah dengan saham-saham yang nggak liquid Pak, karena saya time horizonnya jangka panjang, gitu ya Pak ya. Dan kalau time horizonnya jangka panjang ya sebenarnya seiring waktu ketika kinerja perusahaan bagus, market tuh akan tertarik kok Pak. Ya. Sekarang ABMM kayaknya udah transaksi mungkin puluhan miliar sehari dari puluhan juta loh. Hanya dalam waktu berapa tahun tuh, 1 atau 2 tahun jadi puluhan miliar sehari. Jadi likuiditas akan datang dengan sendirinya ketika perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus Pak. Dan saya ketika liquid, enaknya saya udah punya banyak barang gitu aja Pak. Iya, itu kerjaan investor ya Pak ya. Kerjaan investor pas lagi murah, mungut-mungutin barang. Mungut-mungutin barang pas dikit-dikitnya gitu ya. Banyak tuh cerita juga teman-teman di Stockbit yang melakukan hal demikian ya. Dulu misalkan ada SMDR gitu ya. SMDR kan dulu juga nggak liquid tuh. Ya, tapi teman-teman lihat sekarang udah berapa likuiditasnya gitu kan. Iya, SMDR pas saya masuk kisaran 250 kayaknya transaksi nggak nyampe 1 M sehari gitu Pak. Kecil. Peluangnya tipis banget. Nah Pak, ini saya dulu suka baca nih artikel Bapak nih. Sampai sekarang juga masih nih. Ya, jadi kan Pak Tom ini kalau teman-teman tahu dia suka nulis artikel judulnya Hidden Game Series gitu ya. Nah, kira-kira nih, ada nggak nih Pak ya salah satu saham hidden game yang Pak Tom lagi lihat? Nggak usah sebut nama sahamnya deh, kisi-kisinya aja Pak. Dari sektornya apa mungkin kayak gitu. Kalau menurut saya Pak, hidden gem itu tuh selalu ada sih Pak. Mau itu di market Indo, mau di market luar, apalagi lagi banyak gitu kan. Saham-saham bertebaran yang bagus di luar dengan berdarah-darahnya market ya saat ini ya, terutama di market luar. Jadi hidden gem itu selalu ada Pak gitu. Kalau saya sih pribadi, mungkin saya nggak nyebut lah ya kodenya apa Pak. Saya udah mulai agak capek aja lah untuk sebutin kode emiten apa segala macam gitu kan. Nyebutin bagus juga dibilang pom-pom gitu kan, jadi nggak usah sebut aja. Tapi kalau saya tertarik yang sektor yang saya memang
mungkin salah. Emiten yang saya lagi lirik mungkin di dua sektor ya Pak saat ini. Satu sektor consumer, dua sektor retail. Dua sektor itu sih yang saya kayaknya tertarik ya. Itu karena memang saat ini lagi banyak barang bagus aja gitu, harganya oke. Oh, Di dua oke. sektor itu. Iya, harganya lagi pada murah ya di dua sektor itu. Jadi teman-teman Iya. udah bisa lirik-lirik nih. Iya, dan padahal dua sektor itu pasti akan bagus Pak nantinya. Gitu. Sektor retail itu akan tumbuhnya luar biasa gitu ya. Kalau gampangnya sih Bapak pergi ke mall aja Pak, itu Iya, udah betul. udah luar biasa lah. Lebih parah daripada sebelum Covid gitu. Iya, Jadi benar ya banget. tinggal cari aja sektor retail apa yang berani untuk ekspansinya besar, berani buka store-nya 100, 500 dalam 1 tahun, ya Bapak coba cari aja ya kinerjanya akan bagus gitu kan. Sektor consumer, ya ini kan kenaikan bahan baku cuma sementara, orang terlalu panik, dibuangnya gila-gilaan, ya tampung aja lah gitu. Betul, betul. Gitu. Boleh dicari-cari sendiri ya teman-teman ya, jadi jangan DM Pak Tom nih, soalnya apa, kasihan nanti ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita ke sesi Q&A gitu ya. Kira-kira nih view Pak Tom terhadap IHSG kita di tahun 2022 itu akan seperti apa? Seperti yang kita tahu ya, kita kan tahun ini mostly hingga saat ini ya dari Januari sampai sekarang itu sektor energi ya Pak yang manggung. Kira-kira ke depannya secara rotasi sektor menurut Pak Tom kemana nih IHSG kita? Aduh, saya tuh sebenarnya bukan penganut rotasi sektor dan bukan orang yang percaya dengan rotasi sektor, Pak Nelson. Jadi kalau saya akan bilang memang tahun ini sih tahun kejayaannya untuk sektor energi lah ya. Saya cukup kaget, nggak percaya juga call nembus 400 USD buat saya sih itu gila, tapi itu terjadi gitu kan. Bahkan sekarang juga emiten call udah nggak jualan untuk ke Q2 gitu Pak. Q2 udah sold out semua kayak emiten call Pak. Mereka lagi penuhin kontrak untuk Q3, udah sampai sebagus itu di tengah harga komoditasnya yang begitu luar biasa tinggi Pak. Jadi saya rasa sektor energi masih sektor yang menjadi primadona lah ya untuk di tahun ini. Cuma kalau nextnya apa, sektor apa yang menarik, tadi juga saya lihat di chat ada yang ngomong properti, saya sih so far belum melihat properti. Nah, belum melihat properti itu menarik ya sejujurnya untuk saat ini. Saya nggak melihat ada tendensi orang untuk beli properti. Ini bukan kayak tahun 2008, tahun 2009 Pak. Kalau 2008, 2009, Bapak pergi ke developer rumah, Bapak nyari rumah, itu nggak dikatekin, nggak dihiraukan Pak sama salesnya Pak, karena semua sold out. Kalau sekarang orang-orang sales properti masih nyariin Bapak untuk beli gitu, nggak laku gitu, kurang lebihnya ya. Jadi belum, menurut saya sektor properti masih belum lah saat ini gitu. Ya kalau saya sih nggak tahu Pak sektor apa yang akan nantinya menarik, dan saya juga nggak tahu sepanjang apa untuk call bisa ataupun energi lah ya, bisa istilahnya rally-nya ini saya juga masih belum bisa lihat endingnya akan seperti apa. Jadi ya karena saya belum tahu endingnya seperti apa, jadi saya juga belum tahu Pak nanti pindahnya ke sektor yang mana uangnya. Tapi pasti yang saya jamin ketika kapanpun kita tuh selalu bisa menemukan emiten-emiten yang menarik. Kalau nggak ada di Indo ya cari di luar, gitu aja Pak. Oke. Kita masuk ke sesi Q&A dulu ya Pak ya. Silakan. Oke, bagi teman-teman yang mau nanya silakan dipersilakan chat di kolom chat gitu ya, ataupun ke box Q&A yang ada di bawah. Oke, ada yang nanya nih Pak ya hari ini Goto. Goto kemarin sempat nyentuh 180 ya, sekarang udah ke angka 220. Kira-kira view Bapak terhadap Goto gimana nih? Apakah sudah masuk dalam kategori valuasi murah atau belum nih Pak? Bapak belum masih mau beli gitu. Saya enggak sih Pak, kalau saya ya maksudnya gini Pak, saya agak susah, saya nggak bisa bilang Goto mahal atau saya nggak bisa bilang Goto murah lah ya Pak ya. Cuman saya akan lebih menjawabnya filosofis, saya nggak bisa ngitung valuasi Goto berapa Pak yang pantas. Karena bagaimana saya bisa menghitung sebuah perusahaan yang tidak bisa menghasilkan laba gitu Pak. Bahkan semakin jualan semakin rugi gitu kan. Jadi saya nggak tahu Pak bagaimana saya menghitung valuasi Goto. Jadi karena saya tidak tahu, maka saya tidak tertarik untuk beli. Mungkin lebih ke arah situ sih. Karena saya nggak bisa punya conviction untuk saya ambil Goto, gitu Pak. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ini ada yang nanya nih, mengapa Pak Tom lebih pilih ABMM dan ITMG dibanding MCOL dan Bian, Pak? Ini ada yang nanya nih. Sebenarnya Bian sama MCOL itu menarik, Pak.
Cuman sayangnya saya udah masuk ke ITMG dulu, saya udah masuk ke ABMM, baru waktu itu tuh Bian tuh baru muncul ke watchlist saya sebenarnya Pak di tahun lalu ya, pas masih 14.000, 16, masih 16.000, 18.000. Cuman sayangnya budget saya untuk di cyclical udah habis gitu aja Pak. Jadi saya nggak nyari emiten call lain. Tapi Bian itu bagus buat saya ya. M-call juga itu bagus. Cuman ya sayangnya nggak ada budget lagi aja gitu. Karena saya untuk sektor-sektor yang siklus saya ada budgetnya Pak. Karena saya nggak mau put 100% uang saya di sektor yang akan naik turunnya fluktuatif. Yang penting itu bonus lah, istilahnya naik lebih cepat, nanti uangnya bisa saya invest untuk ke saham-saham yang fast growth gitu aja Pak. Oke. Cuma dua itu menurut saya emiten call yang bagus juga gitu ya. Gitu. Oke, jadi semoga menjawab ya MCOL dan Bian itu sebenarnya bagus, cuma memang dari sisi Pak Tomnya belum ada budget lebih ya di sektor siklik. Udah ada budget lagi. Porsinya udah keambil ke emiten call yang lain itu aja sih. Pak, ada yang nanya nih tentang sektor pulp and paper, Pak. Ya, INKP dan TKIM ya. Kita tahu Pak PBC udah under 1 sekarang. Menurut Pak Tom, view-nya gimana? Ya, saya nggak bisa bilang nggak menarik ya Pak. Oke-oke aja valuasinya ya. So-so lah ya Pak. Nggak murah, tapi nggak bisa dibilang mahal. Cuman ya sekarang ada sektor yang harganya jualnya nggak pakai otak lagi $400 itu orang masih perebutan beli ngapain yang biasa-biasa aja Pak gitu aja sih kalau saya. Jadi untuk sektor cyclical saya nggak ada yang saya lihat lebih menarik dari call saat ini Pak. Either CPO yang mungkin besok akan ekspornya dibuka ya. Bagus ya karena ekspornya dibuka juga belum membuat saya tertarik. Saya masih heavy-nya lebih nyaman di call lah untuk dibanding dengan cyclical yang lain Pak. Karena kertas tetap aja itu saham-saham cyclical gitu Pak. Dan budget saya untuk cyclical udah habis di call gitu aja sih. Jadi tapi ya nggak jelek gitu aja untuk pulp and paper. Cuma ya lebih menarik yang lain aja gitu aja Pak. belum dilirik kali ya, belum momentumnya kali ya. Iya. Berbeda soalnya perlu teman-teman ingat pulp and paper ini udah nggak seperti pulp and paper ketika yang Tekim, Inkip era nyampe 20.000 ya Pak ya. Teman-teman mungkin ingatnya ada all time high-nya 20.000-an segala macam. Tapi teman-teman ada yang lupa. Ketika di tahun itu adalah tahun ketika memang tahun seksi untuk pulp and paper karena Cina ada perubahan budaya Pak. Jadi kalau Bapak pernah ke Cina itu kan mohon maaf ya agak jorok Pak. Nah, mereka tuh baru mulai terbiasa pakai tisu ketika tahun itu gitu, Pak. Jadi itu makanya harga pulp and paper-nya naiknya tinggi sekali karena tahu-tahu orang Cina dari jarang pakai tisu jadi budaya pakai tisu gitu, Pak. Bayangin Cina dari jarang jadi ini, makanya pulp and paper saat itu bagus sekali gitu. Nah, tahun ini ya biasa aja, sekedar oke. Oke. Nah, Pak. Oke, ada yang nanya nih, Pak, gimana cara screening emiten fast growth? Gitu. Ya kalau saya sih fast growth ya intinya gini, kalau kita nyari yang fast growth artinya kan kita mencari emiten yang salesnya bertumbuh, labanya bertumbuh gitu kan ya Pak ya. Terus yang ketiga investment capital allocation-nya bagus. Mungkin kalau capital allocation teman-teman bisa screening pakai ROIC lah, return of invested capital gitu ya. Ya tinggal dimainkan aja Pak, angka parameternya berapa. Kalau misalkan mau yang nyari 20% ya cari 20% gitu ya. Ya tinggal diatur aja. Atau mungkin teman-teman ada yang suka pakai ROE ya pakai ROE gitu. Intinya salesnya tumbuh, labanya tumbuh, capital allocation bagus ya, itu menarik untuk saya gitu Pak. Ada parameter tertentu nggak Pak? Misalnya sales dan net profitnya tumbuh di atas berapa persen gitu, baru Bapak kategorikan oke untuk lanjut ke kategori selanjutnya. Kalau saya sih sukanya minimal EPS ya atau labanya masih bisa tumbuh minimal 15% lah Pak. Itu paling minimal. Itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini ada nanya Pak, sektor perbankan, apakah tahun ini akan manggung Pak, menurut Bapak? Perbankan ya kalau maksudnya kalau perbankan mungkin pas lagi kemarin IHSG hancur gitu ya Pak ya perbankan menarik gitu. Cuman kalau saya sebenarnya bukan orang yang suka
sektor banking sih Pak sebenarnya, karena sektor banking ini kan sektor yang banyak regulasi ya. Bapak mau tumbuhnya tinggi juga nggak bisa karena pertumbuhannya Bapak harus istilahnya seiring dengan pertumbuhan ekuitasnya perusahaan, Pak. Itu adalah emang nature banking gitu. Iya. Jadi saya bukan orang yang terlalu suka untuk di sektor banking. Cuma yang menurut saya ya oke-oke aja lah. Nggak sampai wah, tapi ya oke aja gitu, Pak. Yang penting mungkin jangan bank digital lah ya. Belum ada yang menarik gitu aja, Pak. Gitu. Tapi kalau bank-bank yang konvensional, ya menurut saya oke-oke aja. Gitu. Cuma bank bukan sektor yang saya lirik untuk saat ini, jujur ya. MTBL kapan ada saingan? MTDL emang bagus sih, emang bagus Pak. Itu memang kalau di IT ya rajanya lah untuk di IT Indonesia ya, gitu. Oke, ini ada nanya nih Pak, ya untuk coal dan komoditi lain nih, kira-kira sampai kapan nih Pak boomingnya? Jadi Pak Tom itu punya nggak tanda-tanda khusus di mana, oh ini untuk sektor energi, untuk coal segala macam ini udah harus keluar nih. Ada nggak sih Pak tanda khusus? Kalau misalkan ditanya kapan waktunya ya Pak ya, saya sih akan jawab jujur Pak. Saya ini nggak miara Doraemon, jadi saya nggak bisa saya nggak bisa lihat gitu ya Pak ya. Cuman poinnya sih gini Pak. Kalau misalkan apakah sektor coal atau sektor energi udah saatnya kabur saat ini, mungkin terlalu cepat kalau untuk saat ini Pak. Karena saya sih cukup optimis Q2 itu luar biasa kinerja labanya Pak. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Karena sebenarnya Q1 tuh harusnya nggak bagus Pak. Bapak lihat PTBA misalkan. PTBA sebenarnya kan volume penjualan turun tuh. Dia ketolong ASP-nya atau average selling price-nya naiknya tinggi. Tapi kalau Bapak bandingkan dengan Q4 turun, yang sebenarnya ajaib tuh ITMG, saya juga kaget. Q1 dia bisa ngalahin Q4-nya dia, itu luar biasa buat saya gitu ya. Bahkan ABMM belum keluar ya kalau nggak salah Q1. Saya sih cukup optimis ABMM Q1 kalah sama Q4. Karena ABMM tuh salah satu yang ekspornya paling lama tuh dibuka, ingat saya. Gitu. Nah, jadi Q1 tuh sebenarnya emiten coal nggak wah, Pak. Tapi Q2 itu sih nggak ada obat, Pak. Q2 itu akan luar biasa. Untuk emiten-emiten energi ya, terutama untuk coal itu Q2 luar biasa. Nah, habis Q2 saya nggak bisa lihat, Pak. Karena masih terlalu jauh ya. Sekarang aja masih bulan Mei, masih Q2. Apa yang terjadi di bulan 7 sampai bulan 9, saya belum bisa lihat. Jadi saya nggak bisa komen banyak. Cuman poinnya gini sih. Kalau waktu exit untuk emiten-emiten yang komoditas atau cyclical, kita sih simpelnya, Pak. Lihat aja dari demand dan supply, Pak. Ketika demandnya tinggi, maka kan kita produksi terus ya, Pak ya. Yes. Produksi batubara terus. Akhirnya inventory naik, Pak. Nah, ada satu titik ketika inventory itu naik, tapi total demand-nya berkurang, maka kan inventory-nya nyangkut tuh, Pak. Ya. Tinggi tetapi penjualan turun. Nah, itu tanda-tanda yang sebenarnya teman-teman harus notice ketika melihat kinerja laporan keuangan, nantinya pasti akan terjadi, entah kapan, inventory-nya meningkatnya pesat, tapi penjualannya malah turun. Nah, itu artinya udah mulai nggak laku. Kalau udah mulai nggak laku, jangan halu bahwa itu akan laku lagi. Amankan uang, ya nikmati cuannya, gitu aja. Volume penjualannya berarti ya Pak ya untuk di notice gitu ya, dan inventory-nya ya. Betul, karena ketika you yakin produksi tinggi, inventory naik. Tapi ketika inventory-nya lu naikin, habis itu penjualannya nggak laku atau berkurang. Nah, itu kan udah indikasi bahaya. Inventory naik, penjualan turun. Nah, itu bahaya, Pak. Iya. Itu mungkin tanda-tanda siklusnya selesai gitu. Oke, ini aku sambil nyari pertanyaan ya, Pak ya. Nah, Pak, ini ada nanya terkait saham transportasi nih, ya, Bluebird, Pak. Ya, apakah bisa masuk kategori turnaround company gitu ya? Karena mulai profit setelah sebelumnya rugi. Ya, Bluebird sih banyak yang lirik, Pak. Bahkan saya tahu juga ada fund yang juga emang lagi lirik Bluebird ya. Bluebird kan memang story-nya adalah bisnis modelnya mulai berubah. Tadinya dia adalah perusahaan taksi, habis itu kehajar sama taksi online, Grab, Uber, ya pas dulu masih ada Uber, Gokar, segala macam. Jadi seiring mereka sadar bahwa transportasi taksi konvensional udah nggak terlalu menarik lagi, maka mereka ubah bisnis model. Taksi-taksinya mereka sekalian narik, mereka juga menerima pengiriman paket. Jadi makanya kalau Bapak lihat,
kadang tuh ada di beberapa area pergudangan atau di area store area pick up point gitu ya, ada mobil Bluebird Pak, berhenti ngangkutin barang, habis itu mereka jalan gitu. Nah jadi bisnis modelnya berubah. Nah ya yes, kayaknya perubahan itu membawa dampak yang cukup baik untuk kinerjanya Bluebird, dan ya teman-teman bisa lihat lah ya, akhirnya bisa menghasilkan laba yang cukup oke. Jadi yes, kayaknya Bluebird ada indikasi ke turnaround gitu Pak. Oke, ini ada yang tanya terkait sama yang Bapak pegang, boleh dijawab nggak nih? Oh, izin dulu nih. Teman-teman bisa baca lah tulisan-tulisan saya atau mungkin beberapa IG live ya gitu ya. Teman-teman akan gampang nebak saham saya itu aja Pak. Saya itu jarang berubah saham terlalu cepat. Jadi ya saham saya itu aja. ADES, PBID, ABMM, ITMG gitu ya. Nanti ada saham call yang tadinya penerbangan gitu, masih ada itu di porto saya. Apalagi ya? Ya yang pengaruh ke porto saya 5 itulah Pak. Kalau yang lain-lain ya so-so aja lah gitu. Oke, next ada yang nanya terkait sektor BTS Tower Pak. Karena kan pesaingnya semakin dikit, menurut Bapak gimana ke depannya? Tower tuh menarik Pak. Jadi kalau kita ngomongin bisnis tower tuh anggaplah bisnis kos-kosan Pak. Ya, istilahnya perusahaan seluler nyewa BTS lah, nyewa tower gitu ya, dan mereka mendapatkan kayak pendapatan. Jadi pendapatannya recurring dan oke. Lalu tower ini kan enaknya adalah ya you bangun, habis itu bisa hitung-hitung gitu ya, dari berapa tahun, nanti dari pendapatannya berapa, beban bunganya berapa. Jadi sebenarnya bisnis yang enak karena setiap kali kita mau bangun tower, kita tuh udah tahu dapat pelanggan dulu Pak, baru kita bangun. Jadi tower sih menurut saya industri yang seksi gitu ya. Cuman memang orang kan beberapa takut nih, beberapa hari ini takut karena muncul berita Starlink ya, Starlinknya Elon Musk mau masuk ke Indonesia. Jadi kalau Starlink itu kan internetnya dari satelit Pak, gitu. Internet dari satelit dan bisa masuk ke ke kita dengan istilahnya receiver yang nggak segede receiver tower-tower yang BTS itu Pak. Jadi orang tuh banyak, gara-gara berita Starlink itu banyak orang yang, wah jangan-jangan tower-toweran nih nggak dipakai lagi nanti. Cuma menurut saya nggak semudah itulah. Karena biayanya juga mahal Pak untuk Starlink itu gitu ya. Itu biayanya juga mahal. Jadi ya menurut saya nggak secepat itu, dan saya juga nggak yakin juga akan ke Indonesia berhasil, kecuali untuk mungkin institusi gitu ya, untuk yang mau pakai atau orang-orang kaya yang mau pakai, karena 2 juta 3 juta sebulan hanya untuk internet, siapa yang mau bayar sih Pak? Gitu. Ya, menurut saya ini tinggi gitu. Jadi agak susah lah gitu. Dan enaknya kan perusahaan tower semakin dikit, artinya modnya semakin tinggi Pak. Sekarang pemain tower bisa dibilang cuma tinggal 3 lah kalau buat saya Pak. TOWR punyanya Jarum, TBIG itu punyanya Saratoga ya. Ya nggak tahu udah dijual atau belum, saya agak lupa. Sama yang ketiga MTEL gitu kan, punyanya BUMN. Kalau yang lain kayak GON, kayak Bali, itu mah udah tinggal nunggu diakuisisi aja lah. Akhirnya cuma bertahan itu aja kalau menurut pandangan saya. Jadi ya menurut saya menarik lah tower. Saya sih suka bisnis tower. Gitu. Nah, barrier to entry-nya agak susah gitu ya, salah satu alasannya juga ya. Iya, dan proyeksi untuk revenue-nya, proyeksi untuk labanya gampang gitu Pak. Karena kayak kita punya kos-kosan gampang kan gitu. Dan ini kos-kosannya kecewa aja terus. Gitu. Pasti dapat pelanggan punya lagi ya. Iya, betul. Jadi menurut saya menarik tower. Oke, ini ada nanya Pak, misalkan saham kategori aset play ya, misalnya perusahaan asuransi nih dibandingkan emiten gudang gitu. Gimana mencari story-nya supaya mendukung aset play tersebut untuk gerak nih? Aset play itu tricky Pak sebenarnya. Jadi orang banyak yang bilang saham-saham Sigarbat itu adalah saham-saham yang mudah gitu ya. Pokoknya kamu beli saham yang valuasinya istilahnya benar-benar dia bawa book value lah, atau yang aset play lah, itu segala macam gitu ya. Tapi itu susah karena tetap pada akhirnya perusahaan market itu akan memberikan apresiasi harga ketika ada sentimen yang baik. Sentimen yang baik tuh bukan asetnya murah gitu Pak. Bukan asetnya banyak, harganya murah. Itu bukan sentimen yang baik sebenarnya Pak. Sentimen yang baik selalu kembali kepada laba.
sebenarnya gitu. Nah, kondisinya ketika yang gudang, contoh MMLP, saya waktu beli 180 dihajar sampai 130 tuh saya ingat banget di tahun 2020. Itu kan sentimen yang akhirnya mempercepat MMLP itu naik adalah REITs. REITs itu Real Estate Investment Trust gitu Pak. Jadi semacam reksadana untuk kepemilikan properti. Dia ada buka barang capital. Nah, di tahun 2021 seingat saya, REITs itu jalan. Itulah kenapa MMLP kalau teman-teman, kalau saya nggak salah ingat dan teman-teman nanti mungkin cek, kayaknya 2021 awal MMLP itu baru mulai gerak tinggi sebenarnya gitu. Nah, Tugu yang asuransi ya tadi ya, itu aset play juga. Ya, kalau menurut saya sih aset play yang cukup menarik ya, teman-teman juga bisa lihat juga labanya juga naik gitu kan, dividennya juga oke, dapat 5% ya. Jadi ya not bad lah, sambil kita menunggu ya nanti perusahaan nanti ada yang memberikan apresiasi gitu aja Pak. Jadi aset play memang tidak bisa seperti cyclical, tidak bisa yang seperti fast growth yang untungnya cepat, tetapi ya downside-nya rendah aja gitu Pak. Gitu. Jadi lebih aman aja lah untuk hedging portonya kita gitu. Karena kalau sampai Tugu ke 800 ke 700 menurut saya sih orang rebutan gitu Pak. Karena ada terlalu murah dividen juga ya. Iya, bahkan sekarang market cap nggak sampai 3T aja, yuk dari obligasinya aja udah jauh lebih tinggi gitu. Obligasi yang dia punya gitu. Aset dia kualitasnya tinggi, bagus. Oke, next ada yang nanya nih Pak, kalau misalnya The Fed nanti menaikkan suku bunga lagi, misalkan dengan sangat agresif gitu ya, kira-kira reaksi Pak Tom gimana nih? Ada antisipasi khusus nggak? Saya happy Pak. Saya itu selalu happy market crash Pak. Karena ketika market crash itu adalah saat saya dapat profit yang besar. Gitu Pak. Karena poin saya itu simple Pak. Oke, The Fed pasti akan naikin suku bunga sekarang 0,5% per tiap bulan ya. Itu udah pasti akan terjadi. Dan ya menyenangkan sekali gitu Pak, karena pola permainan ini selalu sama. Ketika nanti mau naikin ketika masih agak jauh periodenya dari naikin suku bunga, marketnya dibikin crash gitu kan, harga sahamnya hancur kayak sekarang lah, bursa US lagi hancur. Nanti ketika udah mau pengumuman The Fed, lucunya bursanya hijau gitu kan, agar ekspektasi market dibuat bahwa market tuh oke gitu dengan kenaikan suku bunga, padahal sih bukan marketnya oke dengan kenaikan suku bunga, tapi harga sahamnya udah terlalu jatuh sehingga orang-orang ambil, nggak peduli dengan suku bunga. Poinnya kan seperti itu, ekspektasi kita dipermainkan sebenarnya oleh The Fed. Jadi ketika itu ya menurut saya happy aja, karena saya incer emiten saya, dan saya tahu emiten saya baik-baik aja, nggak peduli dengan suku bunganya mau kayak gimana pun, karena ya kinerjanya bagus segala macam. Terus karena sentimen The Fed dikasih penurunan sementara yang mantap gitu Pak. Ya hajar kalau saya, simple. Itu yang saya lakukan. Jadi orang pada bilang, wah The Fed tapering gitu ya, orang pada kabur. Saya sih nggak kabur Pak. Saya masih di market dari itu, dan return saya justru bagus ketika The Fed tapering begitu Pak. Karena saya dapat barang murah, bisa membeli dalam jumlah yang banyak, dan dalam waktu cepat diberikan apresiasi yang bagus gitu Pak, justru. Iya benar. Oke, ini ada yang sedikit nanya lagi nih Pak, terkait saham US gitu ya. Kira-kira Bapak ada investasi di saham US nggak? Dan kalau ada mungkin sahamnya apa? Saya tidak ada investasi di saham US, tapi lebih ke arah sebenarnya masalah pajak lah ya, karena saya kan masih kerja profesional. Jadi kalau kerja profesional itu kan sebenarnya kena tarif PPh progresifnya tinggi lah Pak. Ya. Itu anggaplah untuk pekerjaan profesional yang bayarannya menengah kan bisa dapat sampai 30%, 35% tarif PPh progresif ya Pak. Artinya ketika saya main saham US dan saya mau bawa uangnya masuk ke Indonesia, saya kena PPh progresif sebesar PPh progresif saya itu Pak. Jadi menurut saya itu tidak worth it untuk saya main di saham US saat ini, kecuali benar-benar cantik banget ya. Toto nanti Apple dikasih per 10 ya, saya sih jual saham call saya masukin ke Apple Pak, gitu aja. Jadi mungkin kalau saham-saham US ya, saya rasa akan ada periodenya nanti menjadi menarik karena bursa US jatuhnya dalam sekali gitu ya Pak. Bahkan ya. Jadi ya beli-beli ya sekarang ya.
Iya, Intel gitu ya. Pairnya berapa? Di bawah 10 itu kan Hmm. Pak. Ya banyak lah emiten yang menarik, Tesat gitu kan, bahkan Tesat itu kayaknya cash-nya aja udah hampir segede market cap, sales-nya aja mungkin berapa kali market cap-nya gitu. Market going crazy gitu. Market benar-benar gila. Jadi banyak opportunity yang yes memang menarik di bursa luar saat ini Pak. Gitu. Cuman karena masalah pajak ya, saya males lah ya. Hmm. Maksudnya kalau mau masukin pajaknya gimana, terlalu banyak intrik, terlalu banyak tricky, saya lebih nyaman di Indonesia aja untuk saat ini. Tapi kalau US memberikan penurunan yang fantastis terus, atau market Hong Kong ada emiten yang juga seksi, memberikan market yang memberikan kesempatan yang bagus, ya kayaknya buka juga akun untuk di luar gitu Pak. Let's see lah, belum tahu Oke. untuk itu. Tapi Tapi so far udah tetap tanda-tanda ya, tanda-tanda opportunity ya Pak ya di sana ya. wah iya, opportunity ya. Bursa US turunnya Iya, iya begini, banget. enak Ah, amat ah. gitu. Oke, ini ada nanya Pak, kira-kira indikator apa yang Bapak gunakan ya untuk melakukan cut loss? Kalau saya salah analisa, Pak. Gitu, Hmm. simpelnya. Saya nggak peduli dengan penurunan harga, Pak. Saya ITMG saya pernah minus 60% kok, Pak, di tahun 2020, Pak. Saya tuh masuk awal ITMG tuh di 16.000 ya. Pernah Iya, 6.000 ya? 16.000. Pernah sampai 5.900 kan. Oh iya, Itu iya. saya average down-nya tuh mules, Pak. Itu sampai benar-benar nggak punya. Makan tuh benar-benar dihemat hanya gara-gara untuk average down ITMG saat itu, Pak. Jadi saya nggak pernah peduli dengan penurunan harga. Karena penurunan harga kadang market tuh memang tidak rasional, bisa harga turun begitu luar biasa. Tetapi ketika penurunan kinerja, gitu ya Pak, ataupun ada kayak tadi saya udah bilang, wah ternyata perusahaan ini capital allocation-nya tidak bagus gitu ya. Atau misalkan ternyata emiten ini sebagai contoh, uangnya dicolong lagi sama ownernya gitu kan, Toto terbitin obligasi, bunganya 12%, bunganya 14%, cuma kasih makan ownernya gitu kan. Ya, Hmm. ya itu hal-hal yang saya nggak senang. Dan kalau saya nggak nyaman, dan saya udah masuk ke dalam situ, ya better saya out gitu aja Pak, ngapain dipaksain. Kalau emang salah analisa ya out gitu. Jadi kalau penurunan kinerja atau saya ternyata memang ada hal yang saya missing dan itu saya akui saya salah, ya saya rela-rela aja cut loss. Simple Pak. Cut loss, pindahin uang, going lagi gitu. Simple. Oke. Wah, nih masih banyak nih yang mau tanya nih soal Pak Atom nih, artis dari Sok. Santai, santai, santai. Oke, ini ada yang nanya IATA Pak, boleh dibahas nggak? Kira-kira bakal turn around atau Silakan, enggak nih? silakan. Pada mulus-mulus katanya. Ya, oke, IATA kan ini sebenarnya memang saham yang apa ya? Saham yang turnaround, ya saham yang bisa dibilang perubahan karena turnaround karena perubahan bisnis model lah ya, dari perusahaan yang rugi 80M akhirnya perusahaan ini berhasil meraih keuntungan yang cukup oke lah gitu Pak. Ya kalau orang masuk di angka yang sama kayak saya 60 sih so far happy-happy aja, cuma kan mungkin yang bikin problem adalah saham ini ketika market tahu harganya udah 200-an gitu kan Pak. Ya. Nah, yang jadi problem sebenarnya ketika harga di 300 ini kan sebenarnya adalah red issue Pak. Jadi orang mungkin nggak banyak yang notice sekali untuk aturan-aturan terkait dengan red issue. Jadi kalau misalkan Bapak mau lakukan red issue, itu kan ada beberapa regulasi. Regulasi untuk harga minimum lah, bisa dibilang Pak. Nah, harga minimumnya ini adalah ada aturan-aturan yang dimiliki lah. Jadi istilahnya misalkan sebagai contoh harga minimum itu untuk private placement adalah diskon 10% dari harga close price 25 hari terakhir sebelum 25 hari terakhir dari tanggal istilahnya pengumuman akan terjadinya private placement gitu Pak. Jadi kalau kemarin itu yang bikin market agak panik adalah pas lagi dihitung ya, pas lagi dihitung kalau misalkan kita dari tanggal 18 Mei kemarin RUPS untuk private placement jadi misalkan gitu ya Pak, dilaporin, terus Bapak hitung harga close price-nya dengan asumsi di ARB-in terus gitu ya dari tanggal berapa sampai di itu tuh masih harganya adalah 222 Pak. Jadi harganya masih terlalu tinggi. Sedangkan kalau kita ngomongin untuk modal,
private placement ini kan artinya, ataupun red issue kan artinya nambah modal, Pak. Yes. Nah, modal dia tuh cuma butuh untuk apa? Modal untuk bayar tambang IATA, tambang kebit 2T, habis itu untuk capex. Capex kan kemarin terbuka ya. Capexnya itu mereka butuh sekitar 250 miliar rupiah seingat saya. Sama ada penambahan working capital, mereka nggak ada sebut. Anggaplah kita working capital kita berikan istilahnya apa, luber-luber gitu ya Pak ya, 750 M. Menurut saya nggak nyampe segitulah. Jadi istilahnya modalnya 3T. 3T dibagi dengan jumlah sahamnya aja tuh sebenarnya nggak butuh sampai 200-an gitu Pak. Itu yang menyebabkan market banyak yang takut jangan-jangan harga red issue jangan-jangan nanti terlalu tinggi lah. Istilahnya butuh di-adjust harganya gitu Pak. Tapi ya let's see lah gitu Pak. Nanti namanya emiten dan IATA kan juga naiknya udah tinggi Pak, sempat 300%, jadi wajar untuk turun gitu. Ya nanti kita tinggal lihat lagi nanti Q2-nya bagaimana. Kalau Q2-nya bagus ya mungkin akan ada sentimen yang menarik lagi. Gitu. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Oke, ini ada yang nanya kenapa masuk IATA. Mungkin ada video ya, Pak Tom pernah menjelaskan ya alasannya kenapa masuk IATA dulu ya. Kalau teman-teman mau dengar penjelasan, itu ada akun YouTube-nya Mentor Baik, gitu ya, teman-teman nonton di situ. Itu saya udah jelasin detail hitungan saya, kondisi saya ketika saya masuk IATA. Tapi teman-teman perlu ingat, saya masuk IATA tuh dari angka 70 sampai 54 deh, gitu. Bukan harga sekarang. Jadi kalau sekarang saya cuma tinggal nikmatin free ride lah. Jadi saya udah ambil modal saya udah tinggal cuannya doang gitu, dan cuannya juga masih gede gitu aja. Iya. Oke, ada nanya lagi terkait sektor semen ya. Mungkin habis ini ke satu pertanyaan terakhir terus kita udahan gitu ya. Itu 1 jam juga. Silakan. Sektor semen Pak, menurut Bapak gimana? Berat sih Pak, semen Pak. Karena kan semen itu salah satu triggernya, salah satu komponen dia yang paling tinggi adalah batu bara, iya, Pak. Betul. Batu baranya harganya nggak ngotak begini ya akan menjadi sentimen yang berat lah untuk semen, Pak. Sedangkan untuk demand-nya sendiri, saya nggak tahu ya. Orang kan pada spekulasi semen untuk IKN gitu kan, IKN akan pembangunan tinggi. Ya mungkin tunggu IKN-nya beneran akan realisasi pembangunannya gitu. Sekarang aja nggak jelas-jelas gitu kan. Jadi buat saya semen sih saya masih belum masuk ke watchlist saya sih Pak, so far ya. Saya masih belum bisa punya conviction untuk di semen di tengah harga batu bara yang begini tinggi sih saat ini. Itu belum menarik saya. Oke. Next mungkin pertanyaan terakhir sebelum closing kali ya. Pak, ini ada yang nanya terkait manajemen portofolio. Ya kalau Pak Tom kira-kira gimana nih manajemen portofolionya? Ya berapa persen untuk asset play, leverage play dan sebagainya gitu Pak? Saya yang pasti ya Pak ya, yang pasti untuk saham fast growth saya minimal harus ada 50% secara total portofolio Pak. Kenapa? Karena saham fast growth itu adalah saham yang membuat saya bisa kuat bertahan di dalam market Pak. Kalau kita ngomong saham cyclical, ketika udah selesai Pak, jangan coba-coba mempertahankan saham cyclical ketika siklusnya udah selesai Pak. Karena minus 80%, minus 90% itu bukan opportunity, bukan kemungkinan, Pak. Tapi kepastian. Ketika siklusnya hancur, Pak. Itu. Nah, kalau saham asset play ya, saya sih batasin nggak nyampe 10%, Pak. Jadi ya itu semacam hedgingnya saya aja gitu ya. Karena kan saham asset play salah satu yang enak tuh turunnya nggak bisa terlalu banyak, Pak. Karena memang terlalu murah untuk dibandingkan dengan cash-nya gitu ya. Kalau beneran asset play yang memang berkualitas bagus. Jadi minimal fast growth saya minimal 50%. Kalau cyclical lagi pede banget ya 30-40% oke. Sisanya ya mau turnaround ataupun mau yang tadi asset play gitu Pak. Oke, semoga menjawab ya. Kita lanjut ke closing kali ya Pak ya. Kira-kira Pak Tom ada nggak sih kayak tips and trick gitu ya supaya bisa survive dalam IHSG kita dalam jangka panjang nih Pak? Simple Pak. Konsep untuk kita ngalahin market itu tuh cuman 3 step Pak. Beli perusahaan yang bagus, ya, beli perusahaan yang bagus, beli di harga yang bagus, habis itu ya berikan waktu yang cukup aja untuk market bisa memberikan apresiasinya gitu kan Pak. Sebagai contoh kayaknya saya agak lupa, awal tahun kayaknya banyak orang yang DM saya,
bilang, Pak, saya capek di ABMM, harganya Hmm. nggak kemana-mana, 1.400, 1.600, 1.400, 1.600. Kayaknya itu sekitar bulan apa ya? Saya lupa lah, ada orang lah kontak saya kayak gitu. Jadi sekarang, gitu kan, hanya dalam waktu berapa bulan, harganya meningkatnya tinggi. Gitu. Jadi ya istilahnya sometimes orang tuh tidak terlalu cukup bersabar untuk menikmati waktunya gitu Pak. Sehingga akhirnya terlalu banyak pindah sini, pindah sana. Akhirnya nggak dapat cuan di sini, nggak dapat cuan di sana, cuma bayar fee transaksi aja hilang gitu. Gitu. Iya, jadi kurang sabar ya. Terlalu banyak lirik rumput tetangga. Betul. Dan kerjakan PR lah. Istilahnya percuma kalian minta stock pick kayak gimana pun, selama itu bukan hal yang kalian analisa, kalian tidak akan punya conviction. Ketika kalian tidak punya conviction, kalian tuh harga Gampang nggak goyah. naik, kalian galau, harga naik kalian nggak berani nambah, harga turun kalian cut loss. Ya jadi istilahnya saham yang sama untuk orang yang berbeda, hasilnya juga akan jadi berbeda gitu. Jadi kerjakan PR, cari saham yang kalian yakin, ya bermainlah di saham itu gitu. Oke, ada ko Alex dari Suko. Oke, thank you ya Pak Tom sharing-sharingnya. Teman-teman bagi yang hadir semoga bermanfaat. Nanti live-nya akan aku save. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton bisa diputar ulang langsung aja di IG Fitco. Oke, nanti kalau misalkan ada waktu kita temu-temu lagi ya Pak Tom ya. Oke, thank you teman-teman semua yang hadir. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Sorry kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada pertanyaan yang belum terjawab.